Lawatan pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh ke Teheran, Iran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian berakhir petaka. Rabu 31 Juli 2024 pukul 2 waktu setempat, Ismail Haniyeh tewas akibat ledakan di kamar tidurnya. Kematian pentolan Hamas ini tak pelak jadi perdebatan panas karena Haniyeh tewas di tempat yang seharusnya aman baginya. Terlebih, belum jelas bagaimana Ismail Haniyeh bisa tewas. Sejauh ini ada dua teori penyebab Haniyeh meninggal di Wisma Neshat yang merupakan area milik Garda Revolusi Iran atau IRGC. Apa saja itu? Sejak kali pertama kabar kematian Ismail Haniyeh muncul, media lokal Al-Mayadin mengabarkan adanya serangan udara. Akan tetapi teori itu dibantah oleh surat kabar asal Amerika Serikat The New York Times dan surat kabar Israel The Jerusalem Post pada Kamis 1 Agustus 2024. Mereka mendapat informasi dari 7 pejabat Timur Tengah dan seorang pejabat Amerika Serikat. Teori ini menyebutkan bahwa Ismail Haniyeh tewas akibat bom yang telah diselundupkan dan ditanam jauh-jauh hari di tempat Haniyeh menginap di Teheran, Iran. Berdasarkan hasil penyelidikan, penyelundupan bom tersebut sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu di Wisma tempat biasa Haniyeh menginap ketika berkunjung ke Teheran. Adapun Wisma Haniyeh sendiri dioperasikan dan dijaga oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Selain itu, Wisma ini merupakan bagian dari kompleks besar yang dikenal sebagai Neshat yang terletak di Teheran Utara. Sejumlah pihak juga menduga pemasangan bom dilakukan saat Iran sibuk menyiapkan pemilu untuk pengganti mantan Presiden Ebrahim Raisi yang meninggal karena kecelakaan pada 19 Mei 2024. Menurut hasil penyelidikan, bom itu merupakan alat peledak berteknologi tinggi, bahkan dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Bom itu bisa disembunyikan dalam jangka waktu lama dan siap meledak kapan saja. Karena kecanggihan inilah, pelaku hanya perlu mengawasinya secara ekstensif. Bom itu kemudian diledakkan, begitu sang pemimpin Hamas ada di dalam kamarnya di Wisma itu. Taktik ini pun disebut-sebut mirip dengan taktik robot AI yang dikendalikan secara remote oleh Israel untuk melenyapkan ilmuwan nuklir top Iran Mohsen Fakhrizadeh pada 2020. Hingga kini tidak diketahui secara pasti di mana pelaku mengendalikan bom itu. Namun yang jelas, bom meledak pada pukul 2 waktu setempat dan menewaskan Haniyeh. Saat kejadian, pemimpin Jihad Islam Palestina, Ziyad al-Nahlah, dilaporkan menginap di sebelah kamar Haniyeh, namun tidak menjadi sasaran. Kondisi ini diyakini menunjukkan adanya perencanaan yang matang dalam penargetan Haniyeh. Selain itu, kerusakan di lokasi kejadian amat rendah jika dibandingkan dengan ledakan akibat serangan rudal dari luar. Belum jelas soal spekulasi penyelundupan bom, IRGC memberikan penjelasan yang berbeda. Menurut hasil penyelidikan IRGC yang diungkap ke Al Jazeera, Ismail Haniyeh tewas akibat rudal yang ditembakkan pesawat, bukan karena bom yang ditanam. Belum disebutkan apakah pesawat tersebut berjenis jet tempur atau pesawat nirawak. Selain itu, pejabat Hamas yang sedang di Teheran, Khalid Kaddoumi, juga menambahkan ada 7 kg bahan peledak di kepala rudal itu. Kaddoumi menilai teori Haniyeh tewas karena bom adalah hal yang tidak sesuai fakta. Saat kejadian, Kaddoumi berada di lokasi dan mendatangi langsung setelah ledakan terjadi. Menurutnya, narasi bom ditanam jauh-jauh hari adalah upaya meringankan tudingan ke Israel dan Amerika Serikat. Teori rudal ini sesuai dengan yang diberitakan awal oleh Al-Mayadin.
Terlepas dari perdebatan dua teori di atas, ada satu masalah besar di Iran yang mengakibatkan Ismail Haniyeh bisa jadi sasaran dan tewas. Masalah itu ada di dalam Iran, tepatnya pengkhianat. Sebab baik teori bom maupun serangan udara, semuanya berhubungan dengan informan orang dalam. Teori bom misalnya, tidak mungkin ada orang Israel yang masuk menembus wilayah IRGC lalu memasang bom di dalam kamar yang biasa ditempati Haniyeh. Tentu ada orang dalam yang paham dengan kebiasaan di mana Haniyeh menginap dan kemudian memasang bom di dalamnya. Begitu juga dengan serangan udara, dari mana musuh tahu lokasi kamar Haniyeh menginap. Kemudian dari mana pula serangan itu berasal, dari luar Iran atau dalam Iran. Jika dari luar Iran, tentu sistem pertahanan udara berfungsi, mengingat Iran meningkatkan pertahanan udara mereka setelah insiden di Isfahan. Kemudian jika serangan udara dilakukan dari dalam Iran, jelas ada peran dari orang Iran. Aroma pengkhianatan itu kemudian menguat setelah adanya laporan pihak Iran menangkap perwira dan staf militer yang jadi kaki tangan Badan Intelijen Israel untuk luar negeri, Mossad. Tudingan pun tak pelak langsung mengarah ke Ansar Al-Mahdi, salah satu unit IRGC yang bertugas melindungi pejabat tingginya. Ansar Al-Mahdi diisi dengan personel yang telah mendapat pelatihan khusus layaknya Pas Pampres di Indonesia. Unit Ansar Al-Mahdi inilah yang disebut berkhianat dengan menjadi kaki tangan Mossad, meskipun Iran sendiri telah membantahnya. Mereka disebut merupakan pihak yang menyimpan bom di kamar Haniyeh. Terkait bagaimana bisa Ansar Al-Mahdi menjadi kaki tangan Israel, hal ini masih menjadi pertanyaan. Dalam wawancara BBC kepada mantan Intel IRGC, salah satu hal yang kerap dilakukan Israel adalah dengan cara memeras para petinggi dengan video atau foto perselingkuhan yang mereka lakukan. Karena kekhawatiran aib mereka tersebar, para petinggi itu pun membelot dan mengiyakan untuk menjadi kaki tangan Israel. Jika benar Ismail Haniyeh tewas akibat campur tangan agen-agen Ansar Al-Mahdi, ini merupakan pukulan telak bagi Iran karena salah satu unit pasukan yang seharusnya melindungi para pemimpin sekutu justru disusupi musuh. Kasus kematian Ismail Haniyeh tak berhenti begitu saja. Iran terus melakukan penyelidikan dengan menahan puluhan orang termasuk perwira dan intelijen. Sementara itu Israel pun kini patut bersiap dengan potensi serangan balik Iran maupun Hamas. Ini artinya tak menutup kemungkinan konflik di Timur Tengah akan semakin memanas pasca tewasnya petinggi Hamas. Simak perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.